Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du fa nas'aluka rahmal ba'da hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan membaca kembali Al-Baqarah 246 sampai dengan 246 sampai 250 satu paket. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Silakan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat? Ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga. Mereka menjawab, mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami. Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling kecuali sebagian kecil dari mereka, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Shadaqallahul azim. Sepeninggal Nabiullah Musa, kaum Bani Israel terpecah belah. Si pecah belah mereka memang tradisi barangkali ya. Tetapi bahan pecah belahnya itu karena apa? Kita tahu Bani Israel itu terbagi menjadi 12 naqib atau nakobah. Nah, istilah nakobah kan muncul sekarang. Isnai asyara naqibah. Itu bisa dilihat di dalam surah Al-Maidah ayat 12. Pas banget. Coba lihat Al-Maidah ayat 12. Ya kan, pas banget. Ma'asna minhum isnai asyara naqiba. Kami utus dari mereka 12 orang naqib. Nanti urusan nakobah bukan sekarang lah, kita bahasnya nanti.
12 nakobah ini didasarkan atas terah nasab 12 anak Israel. Dia ada bani-banian. Itu salah satu tradisi yang hidup di tengah anak-anak Israel. Rajin banget nyusun silsilah. Dan kemudian dari silsilah itu masing-masing bangga dengan kelompoknya. Dibuatlah itu. Padahal aslinya 12 nakobah itu seharusnya mereka menjadi tokoh-tokoh yang merawat kebersamaan, bahwa sejatinya 12 itu adalah dari satu pohon Ibrahim. Jadi untuk silaturahim gitulah. Tapi yang terjadi malah persaingan, terah, bangga-banggaan nasab, rebutan apa? Lihat, kenapa kata-kata isnai asyara naqibah itu disebut di dalam surah Al-Maidah yang berarti surat makanan? Karena memang umumnya persaingan antar terah itu lah jangan-jangan cuma rebutan pangan lah hasilnya mereka. Ujung-ujungnya rebutan makanan, rebutan meja makan itu. Nah itu ya. Kita ingat di dalam surat Yusuf surat ke-12. Dan di surat Yusuf disebutkan 12 anak Israel. Ini salah satu mukjizat Al-Quran. Ketika Allah mengatakan, idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayah, ayahnya siapa? Nabi Yakub. Sungguh aku semalam bermimpi melihat 11 bintang berikut matahari dan bulan sujud padaku. Ini kalau nanti mau dibikin diskusi lama. Memang bulan bisa sujud? Emang ada jidatnya? Gak usah gitulah. Pokoknya iya aja gitu. Untuk sementara supaya pembahasan tidak kemana-mana, to the point aja. Ini ya. Ini ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ininya siapa? Akunya siapa? Yusuf. Melihat 11 bintang. 11 dengan 1? 11 dengan 1? 12. Ya abati, wahai ayahku. Ayahnya siapa? Yakub. Berarti Yakub punya anak 12. Jadi bintangnya itu ada 12. Bintang 11 saudara Yusuf. Yusuf adalah bintang yang paling besarnya gitu lah. Bukan anak paling besar, anak bungsu, tapi bintang yang paling benderang. Asyamsu adalah ayah. Qamar adalah ibu. Bulan, makanya yang suka datang bulan ibu, bukan datang matahari. Nah dari 12 putra Israel ini kemudian
disusun terah ranji silsilah keturunan Bani Israel 12 Israel yang semestinya Bani Israel ini terah-terah tadi menjadi jalan untuk mengingat persaudaraan di antara mereka yang kita ini adalah masih seketurunan dengan Bani Anu. Tapi yang terjadi justru persaingan. Karena apa? Itu tadi. Urusannya tadi. Nah, pecahlah mereka. Ketika mereka sudah berpecah, maka lemah retak sendinya, masuklah Bani Amalek. Orang kaum Amalek. Amalek masuk, dikuasai lahan-lahannya, dikuasai ekonominya. Ini Bani Israel sibuk terus saja, masih berantem terus. 12 partai ini ribut terus. Pemilu 2014 kan 12 partai ya. Nah, nanti lama kalau dihubungkan ke 2014 lagi ya, lama lagi. 2019 ya. Urusin aja dulu. Mereka terus sibuk dan memang dikondisikan supaya sibuk dengan keretakan persaudaraannya ini. Tanpa terasa kawasan-kawasan strategis, industri-industri strategis dikuasai oleh mereka. Bahkan Bani Israel hanya menjadi pelayan-pelayan toko kalau sekarang itu. Tanahnya mulai dari pinggir lautan sampai ke tengah hutan dikuasai oleh kelompok kaum Amalek. Sadar-sadar negeri sudah hampir dikuasai oleh orang asing. Ini sadarnya NKRI di sini. Negara Kesatuan Rakyat Israel, saya maksudnya. Sadar. Nah, ketika mulai menghadapi kesulitan, mereka itu kan punya wakil rakyat. Al-Malak itu adalah tokoh-tokoh masyarakat. Lalu desakan masyarakat, mereka ingin bebas dari penguasaan kaki tangan asing, lepas dari cengkeraman asing yang sebenarnya cuma minoritas. Lalu mereka mengirimkan delegasi perwakilan kepada Nabi Yillahum. Ada seorang nabi di antara mereka yang diperselisihkan para ulama namanya, tapi yang masyhur adalah Nabi Samuel. Kenapa Samuel? Konon disebut dengan Samuel yang asalnya Sami Allah. Sin kecil menjadi sin besar. Samuel. Ya. Il itu Allah, Samu itu ada mendengar. Karena Bani Israel pernah merindukan seorang pemimpin, seorang generasi, agar supaya nanti lahir anak laki-laki yang bisa menjadi tokoh panutan mereka. Maka hamillah seorang wanita, lahir laki-laki ini sebagai hasil doa mereka, namanya Samuel. Samuel. Dah, itu soal nama nanti ya, ramai lagi, ada cerita sendiri panjang lah. Kita nggak usah cerita yang panjang-panjang, kalau semakin cerita panjang nanti malah jadi halu lagi cerita, repot dah, ini aja, lempeng aja. Mereka sowan kepada Nabi Samuel mengusulkan, ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Panjenengan angkat seorang raja. Istilahnya coba diangkat presiden baru kita, supaya kami bisa perang di jalan Allah. Ini negara kalau tidak segera dibebaskan, habis kita. Nah, untuk meyakinkan bahwa misi mereka benar-benar serius, Nabi Samuel mengatakan, hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu
Saya tuh khawatir ya, apa yakin kalau kamu diperintah perang nanti terus kamu siap perang, jangan-jangan malah ghostnya doang. Karena fakta di lapangan biasanya orang yang teriak-teriak kenceng itu pas di hadapan dengan perang beneran suka berdoa bersama supaya nggak berangkat gitu. Ya kan? Gagah bener orang lagi. Baris berbaris. Wis gini terus. Begitu diumumkan besok tanggal sekian kita akan mengerahkan pasukan perang atau kemana Pak? Wanu ngundang masyarakat, sowan kiai. Mudah-mudahan saya tidak terpilih di antara orang yang berangkat perang. Ya. Nah, mereka mengatakan wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Bagaimana kami tidak akan berperang di jalan Allah sedangkan kami sudah diusir dari rumah-rumah kami, wa abnaina, dari anak-anak kami. Apa sih maksudnya? Rumah yang mereka tinggali dulu itu sekarang udah diambil sama dia. Lu salah sendiri, jual mahal dikit main jual-jual aja sih. Memang pinternya orang-orang kalau akan menguasai satu daerah itu, dia siap beli tanah di atas NJOP, masih mending itu. Mohon maaf lah, beberapa kawasan di Jakarta ini, daerah-daerah saudara kita Betawi sudah habis. Pinternya mereka yang ingin kuasai Jakarta karena menawarkan harga sekian kali lipat. Tapi ya gagang pedangnya itu ya orang kita sendiri. Yang dijual tanah kita orang Betawi, calonnya orang mana? Temennya juga. Bulet ya masalahnya. Nah, ya kadang-kadang calonnya kan lurah juga. Ya. Tapi kalau sudah pakai lurah biasanya di bawah NJOP. Misalnya tadinya harganya 100.000 semeter jadi 50.000 tuh, seperti di sana itu yang masih ramai itu. Nah, dah sepakat. Oke, kalau begitu, kalau memang kalian siap berperang, kita siap, aku tak munajat pada Allah, minta petunjuk pada Allah, Allah angkat Talut sebagai pemimpinnya. Ini kita ngulang-ulang cerita ini supaya kita terus segar. Ketika Talut baru saja diumumkan akan diangkat jadi pemimpin, baru capres lah gitu kira-kira tuh. Baru capres, itu Bani Israil sudah demo aja tuh. Melakukan penolakan besar-besaran. Pasang spanduk di mana-mana. Dari mulai pencalonan sampai nanti terus dia seperti itu. Padahal kemarin mereka minta saran supaya diajukan seorang pemimpin, ketika mau diangkat pemimpin berdasarkan petunjuk Allah. Nolak. Kenapa? Karena dia bukan dari baninya mereka itu tadi. Bukan dari partai mereka. Ini urusan partai ini rumit. Kalau sudah satu NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel, dari bani manapun, dari partai manapun, puak manapun harusnya sepakat tuh, yang penting Israelnya menang. Tapi sekelompok orang apa? Mereka mengatakan anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Di antara sekian banyak suku Israel itu ada yang dari dulu kalau pemimpin ya dia terus. Jadi sudah biasa kalau ada orang yang misalnya kampanye itu jual nama bapaknya atau emaknya, biasa aja. Itu biasa ya. Jadi yang dikampanyekan tuh dia kan anak anu, bin anu, turunan anu, bapaknya kan dulu ini, engkongnya kan dulu berjasa anu, dia kan pahlawan. Udah biasa kerjaan Israel itu. Udah biasa itu. Jadi kita nggak kaget kalau sekarang orang tidak percaya diri kemudian menjual orang tua gitu loh. Ada juga yang jual kiainya, kan biasanya. Oh dulu kiai pernah bilang gini, ini sesuai. Nah itu biasa aja, itu dagangan itu. Alasannya dua. Yang pertama, wa nahnu ahaqqu bil mulki. Kekuasaan itu kami yang berhak. Karena dari dulu penguasa itu ya dari mbah kami, buyut kami terus ke atas. Kok tiba-tiba sekarang ada pencalonan orang biasa, orang desa gitu loh. Yang dicalonkan bukan anak pemimpin, itu sudah jadi masalah bagi Bani Israel.
Yang kedua, walam yu'ta sa'atam minal mal, dia tidak didukung oleh materi yang cukup. Kan kita perlu sosialisasi juga. Artinya apa? Ini bayangan. Dari dulu sudah ada orang-orang yang punya pikiran kalau ada pemilihan pemimpin itu ada hubungannya dengan duit. Pemimpin itu kudu jor-joran. Silahkan dikembangkan sendiri bahasa ini ya. Sampai sekarang dimanapun kalau ada pemilihan kepemimpinan, hal pertama yang bikin mereka sibuk semangat bukan karena agamanya, bukan karena banyak pasti masalah ininya ini. Wani pironya, wani pintennya, wani piro, wani pora itu. Tapi Allah tegas, lewat Nabi sampaikan, innallaha astafahu alaikum. Ini sudah kebijakan Allah, dia pilih Talut untuk memimpin kamu, bukan karena faktor turunan, bukan karena faktor harta. Ini pilihan Allah. Kamu jaluk pemimpin yang mau bikin kemenangan, ya ini orangnya. Tapi ada tambahan apa? Wazadahu bastotan fil ilmi wal jismi. Kelebihannya Talut itu adalah dia punya kelebihan ilmu dan fisik. Wong mau perang yang dibutuhkan ya orang yang fisiknya kuat. Wong mau menghadapi musuh yang dibutuhkan ya strategi ilmunya. Jadi ada orang punya ilmu dan punya fisik yang kuat. Nah, selesai. Ini orang-orang tadi sudah kecewa. Jadi nanti kalau misalnya kita menemukan orang-orang yang membuli calon pemimpin, baru saja pencalonan sudah dicari kelemahannya, udah nggak kaget, itu kerjaan mereka dari dulu. Sama-sama Bani Israel kok malah saling menjelekkan. Orang pun kalau sebut, lah itu kan satu buyut sama kamu, nggak mau. Tapi dia putuskan persaudaraannya. Selesai. Setelah pelantikan presiden, kan harus mulai kerja nih. Pekerjaannya sudah jelas, tantangan bangsa Israel yang dihadapi jelas. Mereka ingin merdeka, mereka ingin bebas dari penjajahan, ingin negerinya tidak terus dikuasai asing. Dalam penyiapan kabinet itu, ini kita bayangkan ya kalau perang itu kabinet ya, panglima itu ya presiden itu. Dalam pelantikan presiden waktu itu apa? Wa qala lahum nabiyuhum. Tapi ini yang bicara ini Pantimpres. Nabi Samuel tadi. Inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut. Ini untuk meyakinkan bahwa yang diangkat jadi pemimpin memang Talut sah. Nanti tabut akan datang. Dah, kita singkat saja. Ketika pertemuan dengan kabinet yang akan bergerak berperang melawan Amalek di bawah pimpinan Jalut, apa sambutannya? Innallaha mubtalikum binahar. Allah akan menguji kalian semua dengan air sungai. Faman syariba minhu falaisa minni. Siapa saja di antara menteriku yang mengambil air sungai itu bukan bagianku. Kasarnya aku pecat. Bayangkan cuma minum air sungai bisa dipecat, bagaimana kalau magar lautan? Kalau ada pejabat negara yang terlibat pemagaran lautan, jangan lama-lama. Falaisa minni, mulai hari ini di impeachment. Kalau dia seorang bupati, hentikan dari jabatan bupatinya. Kalau dia lurah, hentikan dari jabatan lurahnya. Keren banget ya. Bagaimana kalau misalnya ada seorang utusan khusus juga terlibat? Berhentikan. Jangan ragu-ragu. Falaisa minni. Begitu kamu minum air sungai itu, apalagi sampai pemagaran lautan. Lautan kan lebih gede. Stop. Nah, itu. Semuanya. Kiainya juga sama, pensiun kan jadi kiainya. Cuman siapa yang pensiun itu?
Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Siapa yang tidak ikut-ikutan menikmati fasilitas yang ada di sungai, wong itu bukan haknya. Dia tetap masuk dalam jajaran kabinet, dalam jajaran struktur pemerintahanku. Pemerintahan yang bersih dari atas sampai bawah, karena akan berjuang dan berperang. Steril betul. Kalau bahasa sekarang, bersihkan dirimu sebelum kamu dibersihkan. Wah, gitu kira-kira. Ini tegas. Ya, itu pelantikan mah siap semua. Nah, apa yang terjadi? Silakan ayatnya dibaca. Ayat 247. 249. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku, kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Shadaqallahul azim. Dalam pelantikan sebelum berangkat ke medan perang sudah ditegaskan, bersihkan dirimu sebelum kamu dibersihkan sama saya. Kuumumkan bahwa tantangan kita bukan hebatnya musuh, tetapi hebatnya godaan yang itu akan berhadapan dengan hatimu sendiri. Jadi musuh terbesar itu bukan Jalut, dirimu sendiri. Tantangan bisa diselesaikan. Selesaikan dulu dengan dirimu. Allah. Yang tadinya iya aja, begitu ketemu dengan sungainya, tadi makan belum kelihatan. Begitu kelihatan 0,5 berjejer, salah. Begitu kelihatan ada huruf S dicoret, yes. Berubah. Fasyaribu. Ini bukan pasaribu ya. Fasyaribu minhu, maka mayoritas orang dari kabinet yang dilantik oleh Presiden Talut, dari aparat yang hidup di zaman Talut, minum ikut menikmati, terlibat ini urusan lautan, urusan sungai ini. Dari bawah sampai atas. Kayaknya kalau kita diajak ngobrol suruh nangkepin siapa yang terlibat di situ, kayaknya gampang banget baca ayat ini ya. Gitu? Gak usah pakai apa-apa lah, udah gampang aja. Illa qolila. Yang qolila tuh yang mana itu aja. Qolila kan sedikit, nah mayoritas kena, udah itu aja ambil. Gampang banget. Itu Quran. Mayoritas orang yang dipercaya menyiapkan perjuangan, senjatanya masih ditenteng, akomodasinya masih ada, minum coba. Mau buat apa? Sebab sudah diperhitungkan, apa yang diminum di rumah cukup sampai selesai itu. Apa yang kamu terima dari rumah sudah cukup untuk perjuangan. Setelah minum, begitu menghadapi perang besar baru melihat musuh. La taqata lanal yauma bijaluta wa juludi. Kami tidak sanggup. Jadi yang mending melarikan diri aja, ngumpet di mana kayak sama Rubiconnya misalnya itu.
Tidak sanggup menghadapi persidangan besar. Tidak sanggup menghadapi tantangan perjuangan. Yang tadinya gagah, di mana-mana dilulukan orang, begitu ada perkara kempes semua. Jadi bodoh semua. Karena bersalah telah makan sesuatu yang tidak dihalalkan, mengambil hak rakyat yang bukan hak dirinya sendiri. Kenapa tidak ambil pelajaran dari Adam? Adam saja satu pohon gak boleh deketin, cuma diambil satu buah udah jatuh dia. Bagaimana kalau yang diambilnya 30 km? Adam makan buah tidak merugikan siapa-siapa. Tidak ada. Cuma berdua dia di surga. Belum ada orang. Tapi buah yang dimakan karena bukan hak dia, sudah menyebabkan kejatuhannya. Bani Israel itu bisa jadi air sungai itu yang milik umum lah ya kan, yang wajar-wajar saja. Tapi kalau konstitusi sudah mengendaki kita tidak boleh minum ini, itu konstitusi, patuhi, jangan pikiranmu. Apalagi yang sudah jelas-jelas sedang dinikmati orang banyak, misalnya para nelayan. Oh kan? Tidak berani berperang, hilang nyalinya, bicara juga pelintut. Tapi masih ada rakyat kecil, minoritas. Alladzina dzunnuna annahum mulaqullah, yang mereka yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Allah. Hatinya dikendalikan keimanan pada Allah. Hanya yang beriman yang kuat kok yang sanggup menahan lapar dan haus itu. Kita menghadapi bulan puasa besok kan ini sungai nih. Bulan puasa itu nanti sungainya gede-gede. Di mana-mana buka bersama. Makanan aneh-aneh pada muncul. Apa yang nggak ada bulan puasa coba? Misalnya suruh milih antara makanan asing yang mahal banget, makannya siang apa nunggu maghrib, nggak dikasih. Ada yang berat, makan aja siang dah. Gitu. Saking nggak tahannya, awas. Apapun godaan di bulan suci Ramadan, anggap seperti sungainya Bani Israel. Kita sedang berperang. Nah, masih ada sekelompok kecil yang peduli. Siapa yang paling peduli antaranya adalah Daud. Daud itu penggembala kambing. Makanya nanti jangan mengherankan kalau ada orang yang berani membakar kandang ayam karena bikin bau, itu peternak itu. Nah itu juga jangan sambung-sambungin ya. Kan tidak jauh dari situ juga ada orang yang baru ngamuk rakyat tuh gara-gara bau dengan kandang ayam yang sangat banyak itu kan nggak jauh juga di situ juga. Di NKRI juga. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Tidak sedikit kelompok minoritas yang bisa mengalahkan mayoritas dengan izin Allah. Tapi syaratnya wallahu ma'as sabirin. Siapa orang sabar yang tidak ikut menikmati air sungai, yang manut dengan konstitusi. Tidak semuanya aparat terlibat, tidak semuanya. Ada insya Allah sebahagian. Ada juga siapa yang berani bicara. Ada juga yang karena tidak kebagian, ada lah ya kan. Masih ada yang berani menegakkan kebenaran. Walaupun ini kepungan orang-orang besar, orang-orang hebat, aparat semuanya bersatu membela, ada sebagian kecil yang masih berani bicara. Dan bicaranya lantang, dia nggak akan bisa dilawan. Akan dimunculkan Allah. Syaratnya wallahu ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Bayangkan mayoritas aparat perjuangan ikut makan air sungai, terlibat korupsi. Masya Allah. Nah saat itulah Allah munculkan sosok tukang pandai besi. Rakyat kecil. Bukan besar. Siapa? Daud. Kita istilahkan pandai besi supaya imajinasi kita bisa bermain hari ini. Ya, jangan dibayangkan bahwa Daud itu besi pakai tangan gini aja. Jangan selalu begitulah. Wajar-wajar aja. Kalau besi bikin pakai tangan gitu aja, dia tawarin bikin benteng besi aja. Nah, saat itulah diuji keimanannya.
ketika ditawarkan siapa yang sanggup berhadapan langsung one by one dengan Jalut, minggir semua. Tuh yang gagah-gagah tadi tuh, yang pangkatnya udah kayak tikar, minggir juga. Orang yang badannya besar itu makannya sangat bergizi itu, minggir. Ini ada anak cungkring maju ke depan, yang mungkin kayak Pak Yudi inilah badannya. Sekarang ini nggak cungkring, lumayan lah. Lebih cungkring lagi. Orang kecil. Saya siap. Apa alasanmu kamu siap melawan dengan Jalut? Kamu lihat itu. Dari kepala sampai kaki dibalut besi semua. Kamu berani? Apa alasanmu? Senjatamu apa? Tepel. Badanmu, pakaianmu seperti itu bukan pakaian perang. Badanmu kecil pula. Satu yang membuat Daud berani, keyakinan bahwa senjata apapun yang ada di tangannya sudah punya alamat sendiri. Kalau dia kirim ke alamat yang benar, berhasil. Karena apa? Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Ketika engkau melemparkan panahmu, hai Muhammad, bukan engkau yang melemparnya, tapi Allah sebenarnya melemparnya. Pasang niatmu dan keyakinanmu, kau lemparkan. Dia berkehendak, dia akan kena. Makanya sering ada senjata meleset kan. Mau nembak sono kena sini. Memang alamatnya di situ. Maju. Itu namanya Jalut tertawa terbahak-bahak. Danco, cacilik begitu. Kalau sekarang begitu. Cemen. Tapi luar dugaan. Begitu batu ketepat ditembakkan, ada yang mengatakan kena dadanya, ada kepalanya. Jatuh. Semestinya logika akan mengatakan segede-gede batu keterpal juga nggak bakal gede-gede amat. Masa keterpal segede gini kan nggak mungkin lah. Batu kecil. Tapi alamatnya jelas, keyakinannya kuat. Dan dia tulus. Saya tidak malu NKRI dipermalukan. Kalaupun saya harus menang, aku sudah terlibat. Aku harus kalah, aku sudah terlibat dalam perjuangan. Kalau menang, paling tidak Allah sudah mengizinkan berjuang. Kalau menang, ini niatku, keinginanku. Kalau kalah, kita tidak malu. Ish kariman aumut syahidan. Kita salah baca es krim katanya. Ish kiat. Salah baca ish kariman aumut syahidan. Blak. Mati Jalut, berantakan pasukannya. Nang itu. Nah, apa doanya? Lihat doanya. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Ini doa. Dan yang lain-lain lah. Sederhana. Afriq alaina sabra. Afriq itu siramkan, curahkan. Curahkan pada kami kesabaran. Wa tsabbit aqdamana. Kokohkan telapak kaki kami. Jangan goncang, jangan goyang. Wansurna 'alal qaumil kafirin, tolong kami menghadapi orang-orang kafir. Doa ini jarang dibaca. Kecuali yang baca kitab munajat di halaman berapa itu. Tiap hari. Begitu loh, tiap hari kita baca. Dan doanya bareng-bareng, qaulu, jangan dirian, bareng-bareng. Semua baca ini, bikin majelisnya gitu loh. Supaya kita menang. Fahazamuhum biiznillah. Diulangi lagi. Lalu mereka mengalahkan Jalut dan pasukannya dengan izin Allah. Tadi kan apa? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Tuh keyakinan tadi dipasang. Pasang keyakinan dulu. Ya sebelumnya kan?
Tadi caranya apa? Kam min fi'atin biiznillah. Wallahu ma'as-sabirin. Wallahu ma'as-sabirin. Jadi yang akan menang itu orang yang mana? Orang yang sabar. Sabar itu anugerah dari Allah. Maka ketika kita berjuang, mintanya minta apa? Minta menang, minta sabar. Itu doanya. Rabbana afrigh alaina sabran. Tuh. Ya Allah, curahkanlah kesabaran pada kami, biar kami jadi orang-orang yang sabar. Begitu sudah perang, ingat, tadi menangnya karena apa? Dengan izin Allah. Syaratnya sabar. Lalu kita berdoa, Rabbana afrigh alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin, terus fahazamuhum biiznillah. Lalu mereka yang berdoa ini mengalahkan mereka dengan izin Allah. Karena sudah sabar maka dianugerahi kemenangan. Tidak ada kemenangan pada orang yang tidak sabar. Kalau begitu berarti kita tidak usah uring-uringan, tidak usah sibuk melakukan pencitraan, tidak usah sibuk melakukan penistaan orang lain. Sabar saja kamu, menang, percaya aja. Ayo dibaca sekarang. Rata-rata para pemimpin yang mendapatkan kemenangan itu adalah mereka yang sabar dicaci maki. Dia tidak membalas memaki. Allah yang bayar sendiri. Memang sabar itu mahal. Wallahu ma'as-sabirin. Wa qatala Dawud Jalut. Dan kemudian saat itu Dawud membunuh Jalut. Ba'ata'ahullahul mulka wa 'allamahu mimma yasha. Allah memberikan kekuasaan kepada dia dan mengajari ilmu yang dia kehendaki. Tetap tadi Talut naik karena ilmu, Dawud juga diangkat jadi pemimpin kudu cinta ilmu. Ada cerita pinggirannya yang pernah saya tuliskan. Jadi pada waktu Dawud ini semakin naik daun, dia kan menantunya Talut. Talut itu jenderal besar. Dawud jadi menantunya. Malah mertuanya tuh kayaknya takut kesaingan. Makin hari makin moncer bae nih bocah. Segala cara dilakukan oleh mertuanya untuk menyingkirkan Daud, dan pada akhirnya Daud keluar negeri lah kira-kira. Tapi rakyat tetap kangen membicarakan, tetap ngomongin. Rupanya Allah sedang menunggu waktu, mengatur waktu supaya perubahan kepemimpinan ini tetap tidak menimbulkan kerusakan tengah masyarakat. Nah kalau Daud di dalam negeri mungkin ramai karena Daud sudah punya pasukan juga. Sementara mertuanya kan memang ketua dewan pembina kan. Bahaya. Sampailah pada akhirnya wafat si mertuanya. Setelah wafat mertua baru Daud jadi presidennya di NKRI. Itulah sekilas perjalanan perjuangan, dan Daud dikenal sebagai seorang yang adil. Maka salah satu pesan Allah pada Daud, ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nasi bil 'adl. Hai Daud, kami mengangkat kamu seorang khalifah di muka bumi. Maka tegakkan hukum dengan adil. Harapan kita penegakan hukum, eksekusi para penjahat di zaman Nabi Daud.
zaman Jenderal Daud. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan kamu mengikuti cenderung kepada keinginan hawa nafsumu. Jangan niat menyenangkan dirimu sendiri. Fayudillaka an sabilillah. Sehingga nanti akan menyebabkan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Innal ladzina yad'una sabilillah lahum 'adzabun syadid bima nasu yaumal hisab. Sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah lahum 'adzabun syadid. Mereka akan mendapatkan siksa yang pedih karena mereka lupa hari perhitungan. Silakan dibaca di dalam surah Shad, surat 38 ayat 26. Ini pernyataan Allah untuk Jenderal Daud yang baru saja dilantik jadi khalifah, jadi presiden. Silakan. Ayat 26, surat Shad 38 ayat 26. Ini adalah pesan Rumah Sakit Pasar Rebo untuk Jenderal Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah atau penguasa di bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Shadaqallahul azim. Luar biasa ya, saudara. Jadi pertama yang harus diingatkan kepada Pak Jenderal Daud ya, Pak Jenderal, ingat-ingat kita akan mati ya. Ingat kita akan dihisab ya. Nah kalau ingat dihisab, insya Allah Anda akan berani berbuat adil dalam hukum. Tegakkan keadilan. Ini saatnya negara kesatuan rakyat Israel menunggu penegakan keadilan. Ya. Sikat para koruptor, sikat para penjahat, hentikan caci maki, stop mulut kotor. Semua harus fokus pada pembangunan negara kesatuan rakyat Israel. Semua ke situ. Kita berharap karena Daud memang dikenal sebagai seorang yang hebat, jenderal yang pemberani. Mosok iya sih kalau cuma sama tukang orator aja nggak berani. Mosok sih kalau cuma sama pengacara yang licik-licik itu nggak berani. Sikat habis. Saya setuju. Gunakan kalimat itu. Bersihkan dirimu sebelum dibersihkan. Itu saya setuju banget. Fahkum bainan nasi bil adl. Wa la tattabi'ul hawa. Jangan ikut kecenderungan hawa nafsumu. Siapapun yang akan mempengaruhi hatimu, dia dahulu yang harus disingkirkan. Nah inilah renungan kita hari ini, dan kita berdoa mudah-mudahan kita masuk perang bulan suci Ramadan kita menang ya. Nanti musuhnya banyak banget bulan puasa itu. Jangan sampai nanti siang hari kita kemecer ngelihat makanan, jangan ya. Oleh karena itu apa? Makan sahur dulu supaya tidak gampang dikecoh. Puaskan hatimu dulu untuk makan pagi-pagi. Makanya disunatkan, ditekankan sahur itu di akhir ya, jangan di awal, di akhir. Supaya nggak terlalu panjang penderitaan kita lapar siang hari. Kalau puasa bukanya percepat. Supaya apa? Ya supaya kita, Allah tuh nggak mau lama-lama kelaparan sebetulnya. Supaya kita cepat makan ya. Mudah-mudahan di bulan puasa ini kita semua menang perang melawan hawa nafsu, juga NKRI menang perang melawan orang-orang yang mengumbar nafsu atau yang sedang bernafsu. Ya, kita mendoakan saja ya. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in.
alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la rayba fihi innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.